Halo semuanya, halo Pak Sony. Sekarang saya akan mengerjakan lab yang keempat, yaitu lab 2.3.5. Use a port scanner to detect open ports. Objektifnya adalah kita akan menggunakan Nmap yang merupakan sebuah port scanner dan network mapping sebagai alat untuk detect open ports. Jadi network map atau Nmap itu source-nya open yang digunakan untuk network discovery and security auditing. Nah, all communication that happen over the internet is exchanged using port. Jadi semua komunikasi yang terjadi di internet itu bertukar menggunakan port. Setiap IP host can use two type of ports, yaitu TCP sama UDP. Itu bisa sampai 65.535 each for any given IP address. Nah, di sini ada beberapa common ports-nya, yaitu 20 file transfer protocol, 21 file transfer protocol control, 22 secret shell, 23 telnet, dan lain sebagainya. Ini juga seperti yang tadi, mungkin lebih banyak lagi. If logical port is subject to a threat and pose a vulnerability. Oh, jadi setiap ini memiliki ancaman dan kelemahan yang berbeda-beda. Attackers scan system to identify open ports on a target system. Here's a list of potential logical port. Ini adalah logical port yang biasanya ditarget oleh para cyber criminal. Kita membutuhkan ini CSI Lab MV yang ada di VirtualBox, tapi karena ini sudah integrated dari filenya kemarin, jadi kita cuma bisa running di cyber security. Terus kita diminta untuk menjalankan command run nmap. Nah, bla bla bla. Pertanyaan nomor 1, the result what TCP port are open. Ini yang open ya. Berarti 21, 22, 23. Provide a description of the service associated with each open port. Kalau 21 berarti dia FTP. Kalau 22 berarti ya SSH. Yang terakhir 23 dia telnet. Research the vulnerability associated with each this open port. Nah, jadi saya udah nyari beberapa ya. Ini kelemahannya. Nah, jadi untuk yang port 21 atau FTP, nah, dia itu digunakan untuk mentransfer file melalui protokol FTP. Beberapa kerentanan meliputi akses yang tidak sah, kerentanan buffer overflow, dan mengalami keamanan masalah autentikasi. Dalam banyak kasus, FTP tidak dienkripsi sehingga data yang dikirim melalui port ini dapat rentan terhadap intersepsi. Untuk yang port 22 SSH itu digunakan untuk mengakses jarak jauh ke server menggunakan protokol SSH. Kerentanannya adalah serangan brute force, di mana penyerang mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses. Selain itu, konfigurasi SSH tidak benar. Jika konfigurasi SSH tidak benar, maka terdapat ada kerentanan terhadap serangan lain. Yang terakhir untuk port 23 atau telnet, itu port yang digunakan untuk mengakses layanan telnet yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses shell atau terminal jarak jauh pada sistem komputer.
Kekurangan enkripsi adalah salah satu kerentanan yang paling mencolok. Jika data yang dikirim tidak dienkripsi, maka mudah disadap oleh penyerang yang memiliki akses ke jaringan. Oke, kita lanjut saja. Use administrative privilege with Nmap. Type this following command in the terminal to scan. Di sana kita diminta untuk masukkan command ini. Sudo nmap min su localhost. Kita masukin. Ini dia. UDP ports are open. Inilah UDP ports yang open. 122 UDP dan 5353. Oke, setelah mencari, kita bisa lihat di sini. Kalau untuk port 123 itu digunakan untuk protokol Network Time Protocol untuk sinkronisasi waktu antara perangkat komputer jaringan. Port ini mengirimkan permintaan dan menerima balasan terkait sinkronisasi waktu. Sedangkan port 535 digunakan untuk protokol Multicast DNS atau MDNS. Protokol MDNS memungkinkan perangkat untuk menemukan satu sama lain di jaringan lokal tanpa memerlukan server DNS pusat. MDNS umumnya digunakan dalam jaringan kecil seperti jaringan rumah atau jaringan lokal. Untuk layanan zero configuration atau penemuan otomatis perangkat. Contoh penggunaannya adalah untuk menghubungkan printer, smart device, dan perangkat IoT. Kita copy aja. Oke. Lalu kita diminta untuk menemukan vulnerabilities associated with each port. Jadi kita diminta untuk mencari kerentanan di antara port 123 dan 5353. Ini adalah kerentanan port 123, kurangnya autentikasi jika NTP tidak diatur dalam autentikasi yang tinggi, bla 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 bla, dan pengaturan akses yang lemah. Jika tidak dilindungi dengan baik, tidak berwenang mengakses jaringan, manipulasi server, meningkatkan resiko keamanan. Ini untuk port 123. Dan ini kerentanan port 5353, serangan amplifikasi DDoS. Kalian pause saja kalau mau baca. Nih kita copy dan paste. Oke, kita lanjut. Sekarang kita diminta untuk mengetikkan komen ini. Kita copy aja. Failed. Menggunakan komen ini, switch using the blah 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 switch with the nmap command dapat mendeteksi untuk mencari kelemahan atau kerentanan. Done ya. Oke, kita lanjut ke step 4. Capture SSH keys. Kita diminta untuk menjalankan komen ini di terminal. Kita jalankan saja. Lalu tidak terjadi apa-apa. Oke, sedang proses.
Seberapa lama prosesnya akan terjadi? Kita tunggu saja ya. Oke, udah. SSH hotkey, inilah SSH hotkey. Jadi itulah ini SSH hotkey-nya. What are the values of SSH hotkey? Ini value-nya, kita copy aja. Copy. How would an attacker use this information? Jadi informasi ini dapat digunakan untuk mengakses jarak jauh secara ilegal ke host key. How could you prevent the cyber attacker? Ini beberapa caranya. Nah, ini enkripsi data, firewall dan keamanan jaringan, dan keamanan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi enkripsi data, lindungi data sensitif dengan menggunakan enkripsi. Pastikan bahwa data yang telah terenkripsi baik disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan. Firewall dan keamanan jaringan, gunakan firewall yang kuat serta sistem keamanan jaringan untuk memantau lalu lintas dan deteksi aktivitas mencurigakan. Lalu keamanan perangkat keras dan perangkat lunak, pastikan perangkat keras dan perangkat lunak selalu diperbarui dan dilengkapi dengan fitur keamanan yang mampu mendeteksi dan menangani ancaman. Kita copy aja. Lalu kita diminta untuk enter and map. Map. Kita copy saja. Nah, you can use this resource to allocate other available option for in-map utility. Oh, jadi kita bisa melihat di sini sebagai referensi at any time. Oke, berarti itu aja. Kita telah menyelesaikan lab keempat, yaitu use a port scanner to detect open ports. Nah, ini beberapa summary-nya. Kalau kalian mau baca, silahkan pause. Oke. Terima kasih.